Mungkin banyak orang yang ya berkata kayak misalnya, kalau di Indonesia sulit ya udahlah cari kerja aja di luar negeri gitu ya. Ya kalimat ini nih memang relatif terdengar mudah ya teman-teman ya, tapi seringkali yang tidak disadari kenyataannya itu sangat kejam gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena namanya keluar negeri itu bukan sekedar soal skill gitu loh. Keluar negeri itu apa? Keluar negeri itu adalah proses ekonomi gitu loh. Kenapa? Ya karena butuh paspor, butuh tes bahasa gitu kan, butuh dokumen-dokumen legal, terus juga ya butuh biaya aplikasi, butuh biaya visa ya, terus juga ya butuh deposit untuk dana hidup awal di sana gitu kan, butuh relokasi, butuh jaringan, butuh sponsor gitu kan, dan yang paling parah apa? Butuh keberanian untuk masuk ke dalam sistem yang tidak selalu ramah untuk pekerja-pekerja yang datang dari negara berkembang. Bahkan gini ya teman-teman ya, namanya satu biaya visa itu kan bisa jadi keputusan finansial yang cukup berat loh untuk kebanyakan orang gitu ya. Dan juga satu tiket pesawat itu bisa banget menjadi suatu pertaruhan rencana hidup gitu loh. Bahkan ya 1 bulan biaya hidup di luar negeri itu kan ya bisa setara dengan ya tabungan berbulan-bulan di Indonesia gitu loh, dengan ya keadaan nilai rupiah yang semakin anjlok kayak sekarang gitu ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Dan di video kali ini kita masih salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ya resah dan menggalau bareng lah ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, pada hari ini nih ketika video ini dibuat pada tanggal 4 Juni ini gitu kan, ya nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh udah menembus 18.000 gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin banyak yang orang yang mengira itu sekedar ya masalah ekonomi aja gitu loh, urusan pasar uang, urusan Bank Indonesia, terus juga urusan investor gitu kan. Padahal nih buat kita sebagai seorang software engineer ini nih terasa lebih personal gitu loh. Karena apa? Karena gini ya teman-teman ya, sebagian besar nih dari kita sebagai seorang software engineer itu tuh masih digaji dalam rupiah gitu loh. Padahal ya semakin banyak bagian dari hidup kita itu ya dihitung dalam dolar. Di situ problemnya gitu ya teman-teman ya. Mulai dari laptop, cloud, terus juga SaaS tools, AI subscription gitu ya, terus juga mungkin tes bahasa, terus kalau kita butuh visa gitu kan, relokasi, dan ya mungkin ya mimpi untuk kuliah ataupun bekerja di luar negeri gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya kan semua itu semakin mahal ya teman-teman ya gitu kan, ketika ya rupiah ini melemah gitu loh. Tapi ini tuh belum jadi bagian yang paling menyedihkan ya. Karena gini, bagian yang paling menyedihkan dari hal ini tuh adalah ya ketika rupiah ini melemah itu kan, namanya perusahaan-perusahaan lokal itu kan juga semakin takut untuk berinovasi gitu loh. Terus juga yang namanya startup itu kan dia mulai menahan yang namanya ekspansi, investor juga semakin selektif, produk-produk baru itu jadinya ditunda gitu kan, hiring gitu kan, proses hiring itu bahkan dibekukan gitu loh. Dan akhirnya apa, software engineer itu mulai kehilangan tempat buat apa, buat hidup, gampangannya di situ ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu tentu bukan kenapa nih rupiah melemah, udah nggak usah tanyain itu gitu loh. Tapi yang kita perlu tanyakan adalah apakah masa depan software engineer Indonesia itu tuh akan ikut melemah bersama dengan mata uangnya. Di situ yang akan kita bahas. Jadi gimana pembahasannya, simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama tuh gini ya teman-teman, ini saya perlu tekankan hal ini sebagai ya orang yang sudah cukup bangkotan lah ya di dunia software engineering ini gitu kan. Jadi gini teman-teman, namanya software engineer itu kan bukan sekedar butuh skill gitu loh. Tentunya teman-teman juga sadari hal itu gitu ya. Software engineer itu butuh apa ya? Butuh ekosistem juga gitu yang masih berani gitu loh untuk membangun sesuatu. Di situ poinnya. Jadi kan tentunya ya seorang software engineer tuh butuh yang namanya perusahaan yang dia tuh ngebuat produk baru gitu kan. Butuh startup yang berani ambil resiko, terus juga ya butuh investor yang percaya gitu kan. Butuh market gitu ya yang dia tuh tumbuh gitu kan, dan juga ya butuh bisnis yang masih mau membuka posisi lah, di situ poinnya teman-teman ya. Karena apa? Ya tanpa itu semua tadi ya namanya skill coding ini ya cuma menjadi potensi yang nggak punya apa ya, nggak punya panggung lah, gampangannya seperti itu ya. Jadi bisa aja misalnya kita sebagai seorang software engineer tuh jago back end gitu kan, paham database gitu kan, jago front end gitu kan.
kita bisa menguasai cloud, queuing, microservices gitu, dan juga mungkin observability dan AI integration gitu kan. Tapi kalau namanya perusahaan itu tidak ngebuka posisi gitu ya, kalau misalnya produk-produk baru itu ditunda, inovasi itu ya dihentikan gitu kan, ya ditangguhkan dulu gitu kan. Bahkan kalau misalnya budget itu dipotong gitu ya, ya skill itu kan cuma apa ya, cuma nunggu aja gitu loh, cuma nunggu di ruang kosong bahkan mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan ya inilah salah satu yang menjadi efek rupiah itu melemah gitu loh. Karena apa? Karena ya namanya software modern itu kan mahal gitu ya. Kita semua sadar itu software modern itu mahal gitu. Jadi ya cloud itu kan bayarnya pakai dolar gitu. Tools itu bayarnya pakai dolar. Terus juga server bayarnya pakai dolar gitu ya. Bahkan ya subscription ke hal-hal tertentu yaitu tentunya bayar pakai dolar gitu ya teman-teman. Dan ya yang paling krusial nih device gitu ya. Device gitu kan, dan ya laptop dan segala macam lah, itu tuh kan ya bergantung banget pada apa? Pada impor gitu ya teman-teman. Bahkan ya eksperimen yang ke arah AI pun itu ya punya biaya yang dibayar pakai dolar juga gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, ketika ya rupiah itu melemah ya teman-teman, ya namanya perusahaan lokal itu kan mulai menghitung ulang gitu loh, di situ yang jadi masalah. Jadi akhirnya kan perusahaan lokal itu tidak lagi bertanya apakah fitur apa nih yang bisa kita bangun gitu kan, ya akhirnya mereka tuh jadi mulai bertanya apakah kita ini masih sanggup gitu loh untuk membayar biaya eksperimen-eksperimen ini ya. Itu yang jadi problemnya ya teman-teman ya. Nah di sinilah kita perlu paham suatu konsep yang namanya innovation freeze. Maksudnya gimana? Jadi gini, innovation freeze itu adalah kondisi ya ketika perusahaan itu ya menahan produk baru gitu ya, terus juga menahan ekspansi, menahan eksperimen gitu ya teman-teman ya, dan juga menahan proses hiring gitu kan ya, karena ketidakpastian ekonomi yang terlalu tinggi, dan itu lagi kita alamin ya teman-teman. Jadi gini, perusahaannya memang belum tentu mati gitu ya, terus juga ya karyawannya ya mungkin masih ada gitu kan, terus juga ya mungkin produknya yang udah jalan ya masih jalan gitu ya teman-teman ya. Tapi keberaniannya gitu loh untuk ngebangun sesuatu yang baru, untuk berinovasi itu ya jadinya mulai beku di situ gitu, mulai berhenti gitu ya teman-teman. Karena apa ya, ketidakpastian ekonomi itu tadi gitu kan. Dan ya untuk kita nih para software engineer ya ini tuh hal yang berbahaya gitu loh. Karena apa? Ya karena pekerjaan software engineer itu kan lahir dari perubahan gitu, lahir dari inovasi gitu kan, dari sistem yang baru gitu kan, dari fitur-fitur baru, dari migrasi yang baru, terus juga dari integrasi yang baru, bahkan ya dari produk-produk yang mulai tumbuh gitu loh. Dan ya tentunya juga yang paling krusial adalah dari masalah teknis yang muncul ketika apa? Ketika bisnis itu bergerak. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi dengan keadaan ya ekonomi yang tidak stabil gitu kan ya, tentunya ya bisnis itu jadi berhenti bergerak gitu kan. Nah ketika namanya bisnis itu berhenti bergerak gitu ya, ya namanya software engineer tuh ya bakal kehilangan alasan untuk apa? Untuk direkrut gitu loh. Jadi ya itu gitu yang jadi tragedinya ya teman-teman ya. Jadi software engineer itu kan memang tidak selalu kehilangan pekerjaan karena dia nggak bisa ngoding gitu, bukan karena itu aja gitu, tapi juga bisa banget kehilangan pekerjaan itu ya karena peluangnya itu jadi hilang karena ya ekonominya itu berhenti gitu loh, memberi masalah-masalah baru untuk apa? Untuk diselesaikan dalam dunia ya pengembangan software gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terjadi sekarang tuh kan kalau teman-teman rasakan ya, namanya junior engineer itu kan mulai kehilangan tempat belajar. Namanya middle engineer itu kehilangan ya kesempatan buat naik kelas gitu. Dan yang namanya senior engineer itu ya kehilangan proyek-proyek besar yang bisa ya apa ya, gambar itu membuktikan value-nya gitu ya teman-teman ya. Lalu apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi itu adalah mereka semua ini tadi diberi nasihat yang sama. Itu apa? Upgrade skill, selalu ke situ gitu kan. Tapi gimana kalau misal masalahnya itu bukan skill gitu loh. Gimana kalau masalahnya itu adalah ya memang pasar lokal yang tidak cukup lagi loh untuk menyerap skill-skill itu gitu ya teman-teman ya. Dan gimana juga kalau misalnya gini ya teman-teman, dari ribuan software engineer yang ada gitu di Indonesia gitu kan, itu tuh tetap terus belajar, terus update portofolio, terus juga memperbarui CV-nya terus gitu kan. Tapi perusahaan itu justru sedang menahan proses hiring gitu loh. Karena apa? Ya karena biaya inovasi itu semakin mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi di titik ini tuh rupiah yang melemah ini bukan sekedar angka gitu ya teman-teman, tapi ini juga menjadi ya pembatas masa depan lah, gampangannya saya sebut seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ya ketika mata uang itu melemah gitu ya teman-teman, yang membeku itu kan bukannya sekedar nilai tukar aja gitu loh, tapi juga ya yang ikut membeku itu adalah ya keberanian dari perusahaan-perusahaan itu kan, itu tuh untuk membuka jalan baru gitu loh bagi talenta-talenta teknologi lokal. Di situ poinnya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya gini ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang ya berkata kayak misalnya kalau di Indonesia sulit ya udahlah cari kerja aja di luar negeri gitu ya. Ya kalimat ini nih memang relatif terdengar mudah ya teman-teman ya, tapi seringkali yang tidak disadari kenyataannya itu sangat kejam gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena namanya keluar negeri itu bukan sekedar soal skill gitu loh. Keluar negeri itu apa? Keluar negeri itu adalah proses ekonomi gitu loh. Kenapa? Ya karena butuh paspor, butuh tes bahasa gitu kan, butuh dokumen-dokumen legal, terus juga ya butuh biaya aplikasi, butuh biaya visa ya, terus juga ya butuh deposit untuk dana hidup awal di sana gitu kan, butuh relokasi, butuh jaringan, butuh sponsor gitu kan, dan yang paling parah apa? Butuh keberanian untuk masuk ke dalam sistem yang tidak selalu ramah untuk pekerja-pekerja yang datang dari negara berkembang. Jangankan untuk benar-benar kita pindah gitu ya. Saya udah berpengalaman kerja remote gitu ya di beberapa perusahaan luar negeri. Itu tuh saya rasakan banget tuh, tidak semua ramah gitu untuk orang-orang yang dari negara berkembang gitu ya teman-teman ya. Dan juga ya hampir ya hal semua itu tadi gitu kan, itu tuh lebih mahal gitu loh ketika ya ini tadi rupiah itu melemah gitu ya teman-teman ya. Satu tes bahasa aja itu bakal terasa sangat berat sekarang gitu loh. Kalau teman-teman cek gitu ya, mau tes IELTS gitu misalnya, udah hampir 4 juta sekarang gitu loh. Atau mungkin per detik video ini lagi syuting ini gitu ya, itu mungkin udah lebih mahal lagi gitu ya. Teman-teman boleh cek lah gitu ya. Bahkan gini ya teman-teman ya, namanya satu biaya visa itu kan bisa jadi keputusan finansial yang cukup berat loh untuk kebanyakan orang gitu ya. Dan juga satu tiket pesawat itu bisa banget menjadi suatu pertaruhan rencana hidup gitu loh. Bahkan ya 1 bulan biaya hidup di luar negeri itu kan ya bisa setara dengan ya tabungan berbulan-bulan di Indonesia gitu loh, dengan ya keadaan nilai rupiah yang semakin anjlok kayak sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya kita perlu paham suatu konsep yang namanya ya mobility barrier. Maksudnya gimana? Mobility barrier itu adalah ya gampang itu hambatan ekonomi lah, terus juga hambatan administratif, hambatan sosial gitu ya, dan juga hambatan legal yang membuat seorang itu ya sulit gitu loh untuk berpindah ke pasar kerja ataupun pendidikan yang lebih baik. Nah, dalam narasi LinkedIn ya kalau teman-teman lihat, memang dunia itu terlihat terbuka tuh, ada remote working itu kan, ada global hiring, portofolio, terus juga GitHub, interview yang online gitu kan. Tapi dalam kenyataannya ya dunia itu tetap apa ya, gampangan itu tetap penuh dengan gerbang lah, tetap banyak gerbang yang mengelilinginya gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak tadi, paspor itu gerbang, visa itu gerbang. Terus juga kemampuan berbahasa itu juga gerbang gitu ya. Terus juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu kan, dokumen legal itu juga gerbang ya teman-teman ya. Dan ya biaya hidup bahkan ya itu ya jadi gerbang utama gitu kan. Dan juga yang namanya mata uang itu tadi itu juga sebuah gerbang gitu loh. Dan ya bagi software engineer Indonesia gitu kan, ya gerbang-gerbang itu tuh semakin mahal buat ngebukanya gitu ya. Jadi inilah ya mungkin bisa kita sebut sebagai ya paradoks paling menyedihkan sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi kan gini ya teman-teman, di dalam negeri pasar kerja itu semakin nyempit. Sementara ya kalau di luar negeri jalan buat kita masuk ke sana itu semakin mahal gitu ya. Terus juga di dalam negeri itu perusahaan lagi pada menahan inovasi. Sementara ya di luar negeri kompetisi global jadinya semakin keras sekarang gitu kan. Dan juga di dalam negeri itu ya mostly gaji yang kita terima itu masih dalam rupiah gitu ya. Tapi ya di luar negeri transisi biayanya itu kan ya dihitung dalam dolar, dalam euro, dalam pound sterling gitu ya. Jadi ya sekarang itu yang terjadi, software engineer Indonesia itu tidak sedang berdiri di depan banyak pilihan gitu loh ya teman-teman. Jadi sekarang namanya software engineer di Indonesia itu tuh lagi terjepit di antara 2 tekanan gitu loh. Pasar lokal yang tidak cukup menyerap tenaga kerjanya, ya pasar global yang tidak murah untuk ditembus. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan ya ini mungkin ya hal yang cukup jarang dibahas lah ya dalam ya narasi motivasi teknologi ya teman-teman ya. Kita tuh sering banget mendengar kayak belajar coding gitu nanti bisa kerja global gitu kan. Tapi jarang dibicarakan bahwa ya untuk masuk ke pasar global itu ya seseorang tuh tidak hanya butuh skill gitu loh, tapi juga butuh apa? Butuh modal gitu ya teman-teman. Modal finansial, modal bahasa, modal dokumen-dokumen legal gitu kan, terus juga modal sosial dan tentunya apa? Modal psikologis juga gitu ya teman-teman ya. Dan ketika ya rupiah ini melemah kayak sekarang ini ya modal finansial itu jadi luka pertama kita gitu loh untuk kalau kita mau tembus pasar global gitu ya. Kenapa? Ya mimpi global itu kan dibayar dengan mata uang yang semakin lemah ini tadi, semakin mahal itu tadi ya teman-teman ya. Jadi gini, ya software engineer Indonesia itu akhirnya sekarang itu kan hidup dalam ya situasi ya
mungkin kita bisa bilang ya sangat pahit ya teman-teman ya. Jadi ya kebanyakan software engineer itu ya dituntut punya skill global gitu ya, tapi ya dibayar dengan mata uang yang lokal gitu ya teman-teman ya. Dan juga ya kebanyakan dari software engineer kita tuh ya diminta bersaing dengan talenta-talenta global gitu loh, tapi ya harus membayar aksesnya gitu loh. Akses ke pasar global tuh dengan rupiah yang semakin melemah, dan itu problem banget ya teman-teman ya. Jadi kayak kita tuh diminta terus belajar gitu, tapi ya pasar lokal itu belum tentu bisa ngasih tempat gitu kan. Dan kita diminta berani keluar gitu kan, berani buat bertarung global, ya tapi jalan keluar itu semakin mahal gitu loh. Dan ya ini jadi kenyataan pahitnya gitu ya teman-teman ya. Dan ya tentu ya mungkin sekali lagi ini bisa saya sebut sebagai hal yang membuat situasi ini ya begitu menyedihkan gitu ya teman-teman ya. Bukan karena ya software engineer itu nggak mampu ya, software engineer dari Indonesia itu nggak mampu, bukan karena itu ya teman-teman ya. Tapi ya karena memang ya sekarang itu ya struktur ekonomi itu tuh yang ngebuat masa depan seorang software engineer dari Indonesia itu ya semakin mahal untuk bisa dikejar gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, tentunya ketika nilai rupiah itu melemah, jadi kan pasar lokal itu semakin berhati-hati, terus juga perusahaan itu ya menahan inovasi gitu kan, terus juga lowongan kerja itu ya jadi semakin sedikit dan semakin selektif gitu ya. Dan juga ya biaya global itu kan jadinya semakin mahal gitu ya teman-teman ya, dan jalan untuk misalnya ya ke luar negeri gitu kan, itu tidak semudah narasi motivasi gitu loh ya teman-teman ya. Dan mungkin inilah tragedi yang paling sunyi ya teman-teman, karena kita sebagai seorang software engineer dari Indonesia itu tidak hanya bersaing dengan AI, kita tidak hanya bersaing dengan talenta-talenta global, kita tidak hanya bersaing dengan pasar kerja yang semakin sempit, tapi kenyataannya sekarang kita juga bersaing melawan lemahnya mata uang negara kita sendiri. Jadi ya selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Thank you for watching dan salam backend magang.